Seorang pemuda yang terpergok hendak mencuri sepeda listrik di Desa Bali Sadar Utara, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan nyaris babak belur dihakimi massa. Tersangka berinisial AP berumur 19 tahun, warga Kasui, Waikanan. Polisi yang cepat datang kemudian berupaya meredam kemarahan massa. Tersangka yang terluka kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan dokter. Pada kasus ini, motor korban selamat dari pencurian dan korban memaafkan perbuatan tersangka. Setelah dimediasi oleh polisi, tokoh masyarakat dan DPRD Waikanan, tersangka tidak dihukum atau dibebaskan melalui keadilan restoratif dengan syarat tersangka tidak mengulangi perbuatannya. Para pihak, khususnya dari tokoh masyarakat, dan kebetulan juga beliau ini juga merupakan representatif dari warga Waikanan yang duduk di DPRD Kabupaten Waikanan. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya penghargaan saya dan penghormatan saya setinggi-tingginya kepada Pak Wakil Ketua dan kepada Pak Nyoman beserta seluruh warga masyarakat. Keyakinan saya ini terbukti dari awal saya berdinas di sini, terbukti bahwa warga Waikanan siap untuk menjaga situasi keamanan yang kondusif, yang sejuk untuk Waikanan. Dapat informasi langsung ke cepat beberapa pasukannya ataupun beberapa anggotanya langsung ke lokasi sampai dengan penggalangan massa. Alhamdulillah dengan kesadaran semua pihak pada hari ini kami berkumpul dan kita maklumi bersama bahwa ini kesalahpahaman oleh pihak difasilitasi oleh Kapolres Waikanan beserta jajaran. Mudah-mudahan dalam mengayomi Kabupaten Waikanan untuk keamanan ketertiban yang ada di kawasan, mudah-mudahan dengan wasilah doa kita Waikanan akan selalu aman, damai, dan tentram. Amin. Polisi dan tokoh masyarakat mengimbau warga tidak main hakim sendiri dan menyerahkan proses hukum pelaku kejahatan kepada polisi. Hal tersebut untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Ardi Yohaba melaporkan dari Waikanan. Sepanjang Januari hingga November 2024, tercatat 28 kecelakaan terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Data dari pihak PT KAI pada Rabu siang, kecelakaan tersebut menyebabkan 5 orang meninggal dunia, 18 orang luka berat, dan 2 orang luka ringan. Sementara kecelakaan di perlintasan resmi terjadi 17 kali, dengan korban 13 orang meninggal dan 4 luka berat. Sehingga total korban meninggal akibat kecelakaan di perlintasan kereta api mencapai 18 orang. Untuk di kejadian atau insiden di jalur KA sendiri, sudah terjadi 17 kasus kejadian dengan pejalan kaki atau dengan warga masyarakat. Secara total, tahun ini sudah terjadi 45 kejadian kecelakaan di perlintasan dan kecelakaan dengan pejalan kaki atau warga masyarakat. Dibandingkan dengan tahun kemarin, terjadi peningkatan secara total. Tahun kemarin terjadi di tahun 2023 itu terdapat 44 kejadian atau insiden di perlintasan ataupun dengan di jalur kereta api. Tingginya angka kecelakaan tersebut membuat pihak terkait harus berbenah supaya kasus serupa bisa diminimalisir. Salah satunya dilakukan Pemkot Bandar Lampung dengan mengalokasikan anggaran 100 juta rupiah untuk membuat palang pintu di 2 perlintasan, yakni Jalan H. Komarudin, Kecamatan Raja Basa, lalu di Jalan Sonokeling, Kecamatan Kedamaian. Untuk tahun ini sudah dilakukan survei konsultan Dirjen KA. Jadi untuk di tahun depan yang menggunakan persinyalan mekanik yang otomatis itu di tahun depan akan dilakukan perbaikan. Untuk yang punya kita di Sonokeling ini sudah kita lakukan itu manual karena dia tidak menggunakan mesin, dia menggunakan manual. Dan untuk di tahun depan juga perbaikan sudah ada dianggarkan. Terus penambahan anggota karena itu tanggung jawab pemerintah Kota Bandar Lampung dari 18 orang menjadi 40 orang. Palang pintu ini nantinya masih difungsikan secara manual dengan menempatkan petugas yang menjaga. Sementara masih ada sebanyak 139 perlintasan kereta api liar
yang dijaga dengan bantuan masyarakat dan petugas PT KAI. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pleno rekapitulasi perolehan suara pemilihan gubernur dan bupati di Lampung Utara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah selesai. Pleno digelar selama 2 hari. Hari pertama merekapitulasi perolehan suara pemilihan gubernur dan pada hari kedua dilanjutkan menghitung perolehan suara pemilihan bupati. Untuk pemilihan gubernur di Lampung Utara, pasangan calon nomor urut 2 Rahmat Mirzani Jihandur Lela unggul dengan perolehan 84,87% suara dan paslon nomor urut 1 Arinal Junaidi Sutono memperoleh 15,13%. Untuk pemilihan bupati, pasangan calon nomor urut 1 Amartoni Ahadis Romli unggul dengan perolehan 60,03% suara dan pasangan calon Ardian Saputra Sofyan meraih 39,97% suara. Menurut pihak KPU, jumlah pemilih di Lampung Utara sekitar 70% dari angka dalam daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak lebih dari 470.000 pemilih. Dari 3 hari yang kita jadwalkan, kemarin kita mulai dan hari ini sudah selesai. Sudah kami lakukan penghitungan di mana paslon 1 mendapatkan perolehan suara estimasi sekitar 190 ribuan dan paslon 2 sekitar 120 ribuan. Dari hasilnya berapa persen, Bang? Kalau kita kalkulasikan melalui persentase itu sekitar 59% untuk paslon 1 dan 39% atau 40% untuk paslon 2-nya. Kalau mengenai partisipasi pemilih berdasarkan data rekapitulasi kami itu di angka 70%. Hasil Pilkada 2024 secara resmi diumumkan KPU secara serentak pada hari Minggu 15 Desember 2024 setelah semua proses rekapitulasi suara selesai dilakukan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.